Salam saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya dalam kasih-Nya. Apa kabar kita semua? Saya berdoa kabar kita selalu baik-baik saja. Amin. Apapun menjadi aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya kita diberkati oleh Tuhan dengan melimpah-limpah. Saudara, puji Tuhan, hari ini saya membagikan bagi kita cuplikan yang sangat luar biasa. Bagaimana ada seorang pemuda Islam yang menerangkan dan menunjukkan bukti yang begitu jelas yang menggemparkan umat Islam itu sendiri. Dan di sini dia menerangkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Yesus itu adalah yang Maha Kuasa. Dan apa yang dikatakannya ini adalah sesuai dengan kebenaran Alkitab dan firman Tuhan. Saudara, mari kita simak cuplikan yang berikut ini. Mengapa umat Kristen keras kepala dan yakin bahwasanya yang disalib itu Yesus, bukan Yudas? Bukankah Yesus mati disalib? Itu tandanya Yesus sama sekali tidak maha kuasa dan bukan Tuhan. Ini sebenarnya dua pertanyaan sih. Pertama, bukankah Yesus yang mati disalib adalah tanda Yesus tidak maha kuasa dan bukan Tuhan? Oke, begini. Masalahnya, makna kematian Yesus bagi umat Kristen itu sebenarnya gak pernah dipikirkan sebagai tanda Yesus tidak maha kuasa atau dia bukan ilahi. Dalam teologi Kristen sendiri, kematian Yesus dibutuhkan sebagai kurban pengganti dosa manusia. Yang mana kurban itu harus tanpa celah, tanpa dosa. Karena kalau ada dosa, maka kurbannya tidak dianggap layak menggantikan dosa manusia. Mengapa umat Kristen keras kepala dan yakin bahwasanya yang disalib itu Yesus, bukan Yudas? Bukankah Yesus mati disalib? Itu tandanya Yesus sama sekali tidak maha kuasa dan bukan Tuhan. Ini sebenarnya dua pertanyaan sih. Pertama, bukankah Yesus yang mati disalib adalah tanda Yesus tidak maha kuasa dan bukan Tuhan? Oke, begini. Masalahnya, makna kematian Yesus bagi umat Kristen itu sebenarnya gak pernah dipikirkan sebagai tanda Yesus tidak maha kuasa atau dia bukan ilahi. Dalam teologi Kristen sendiri, kematian Yesus dibutuhkan sebagai kurban pengganti dosa manusia. Yang mana kurban itu harus tanpa celah, tanpa dosa. Karena kalau ada dosa, maka kurbannya tidak dianggap layak menggantikan dosa manusia. Dan jujur saja, manusia mana yang bisa tanpa celah? Butuh manusia superhero mungkin. Bahkan, mungkin Tuhan sendiri yang menjadi manusia agar kekudusan, ketanpacelaan, bisa terjaga sampai domba pembantaian itu selesai disembelih. Di sini, teologi Kristen meyakini bahwa Yesus memang manusia, tapi bukan manusia biasa. Jika ia manusia seperti kita, dia tidak akan punya kemampuan untuk menjaga kekudusannya dengan kekuatannya sendiri. Lalu, kisah Injil tidak berhenti di kematian Yesus. Karena kalau berhenti di situ, maka fixlah Yesus manusia biasa. Inti iman Kristen itu terletak pada kebangkitan Yesus. Seperti ada yang pernah bilang, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jadi, jika kamu ingin menghancurkan dasar iman Kristen, pastikan saja Yesus tidak pernah bangkit. Itulah sebabnya banyak versi alternatif penyaliban Yesus, seperti Yudas disalib, Yesus pingsan bukan mati, tidak ada penyaliban sama sekali karena itu legenda dan lain sebagainya. Kesimpulannya, kematian Yesus dibutuhkan dalam teologi Kristen. Dan agar kematiannya bermakna, ia tidak boleh berdosa. Yang mana hanya bisa dilakukan jika memang ia ilahi. Tidak berhenti sampai di situ. Keilahiannya didemonstrasikan dengan kebangkitan dari mautnya atau kematiannya. Pertanyaan kedua, mengapa umat Kristen selalu keras kepala dan yakin itu bukan Yudas yang disalib, melainkan Yesus? Teori kalau itu Yudas yang disalib itu baru datang paling awal 600 tahun kemudian. Bagaimana catatan tersebut lebih kredibel dan autoritatif dibanding catatan yang datang dari abad pertama? Jawabannya bisa menjadi semakin rumit yang jadinya seperti ini. Jika benar itu Yudas, mengapa kubur Yudas kosong? Apakah Yudas bangkit dari kematian? Apakah setelah bangkit, Yudas juga melakukan mukjizat-mukjizat sambil konsisten cosplay sebagai Yesus? Apakah Yudas mengutus murid-murid Yesus untuk menyebarkan Injil ke seluruh dunia? Tepat sebelum Yudas terangkat ke surga. Dan tidak lama kemudian ada malaikat yang memberitahu bahwa Yudas akan kembali lagi ke dunia. Tentu saja selalu ada kemungkinan itu Yudas, tapi butuh iman yang besar untuk percaya itu. Dan karena saya imannya kecil, saya tidak punya cukup iman untuk percaya bahwasanya itu Yudas. Demikian jawaban dari saya, semoga bisa dipahami secara baik. Saya terbuka menerima saran dan masukan. Terima kasih. Kalau suka jangan lupa follow dan sebarkan biar manfaatnya semakin meluas. Diskusi di kolom komentar. Ya, kita sudah dengar teman-teman ya, cukup luar biasa pemaparannya dan dia menjelaskan itu dari sudut pandang orang-orang Kristen. Sebagaimana yang dia jelaskan tadi bahwa
memang Yesus itu sudah ditetapkan menjadi korban yang itu secara sempurna ya teman-teman ya. Makanya Yesus itu disalibkan hanya satu kali dan untuk seterusnya pengorbanan itu berlaku. Dan pada hari ketiga dia bangkit kembali. Nah, jadi ada banyak oknum-oknum ustadz dan juga para polemikus muslim yang memang ngotot ya, yang mengatakan bahwa oh Yesus itu tidak maha kuasa. Kenapa dia bisa mati disalib? Itu berarti dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dia dibantai dan lain sebagainya. Dan mereka mengangkat itu sebagai senjata mereka untuk mengatakan bahwa Yesus itu bukan maha kuasa. Nah, teman-teman, seperti yang sudah dia jelaskan tadi, bahwa orang Kristen tidak pernah memikirkan bahwa Yesus itu tidak maha kuasa. Karena bagi orang Kristen itu, Yesus itu tetap maha kuasa. Itulah sebabnya dia datang dalam rupa manusia, dan karena begitu besar kasihnya bagi manusia, dia rela mati demi dosa-dosa manusia, supaya manusia diselamatkan. Nah, jadi itulah sebabnya ketika Yohanes bertemu dengan Yesus di dalam Yohanes 1 ayat 29 sampai 30, di sana dikatakan pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Yesus digambarkan sebagai anak domba untuk diapakan? Pasti untuk dikorbankan. Nah, di sana dikatakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi pengorbanan Yesus itu ditegaskan oleh Yohanes untuk menghapus dosa dunia. Ayat 30, dialah yang kumaksud ketika kukatakan kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Bayangkan, Yohanes mengatakan bahwa Yesus sudah ada sebelum aku. Padahal secara kelahiran fisik mereka itu yang duluan lahir itu Yohanes. Nah, tetapi Yohanes mengatakan Yesus itu sudah ada sebelum aku ada. Jadi itu satu bukti bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Memang dia adalah awal dan yang akhir. Dan juga Yesus mendukung apa yang dikatakan Yohanes bahwa sebelum Abraham ada aja, itu sudah ada aku di sana. Nah, jadi dari kekal sampai kekal Yesus itu sudah ada. Dan itulah Yesus Maha Kuasa. Jadi sekalipun banyak para polemikus yang tidak mengerti itu, mungkin termasuk artis hari ini ya, yang akhir-akhir ini viral dengan mengatakan supaya orang Kristen itu mempertanyakan kembali gagasan tentang ketuhanan mereka. Karena Yesus itu adalah makhluk yang terbatas, di mana Yesus lahir, makan, berdoa, minum, istirahat, dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi dengan itu Syahrini menyimpulkan bahwa Yesus bukanlah Tuhan, tetapi dia lupa bahwa di lain sisi, Yesus itu sudah menunjukkan kemahakuasaannya, di mana dia menyembuhkan orang-orang sakit, mengusir roh jahat, dan menghidupkan orang-orang mati. Dia lakukan itu dengan berulang kali, dan itu luar biasa. Dan Yesus sendiri mengatakan, kalau Allah menghidupkan orang mati, anak juga bisa menghidupkan orang mati. Apa yang dikerjakan Bapa, anak juga mengerjakan. Jadi profesi sama, profesi yang sama. Apa yang dikerjakan Bapa, dikerjakan anak. Kalau Bapa menghidupkan orang mati, anak juga menghidupkan orang mati. Dan itu membuktikan bahwa Yesus itu adalah Allah. Jadi itu luar biasa. Seperti yang dia katakan tadi oleh seorang ustadz itu, bahwa memang Yesus itu ditetapkan sebagai korban. Karena Yesus itu adalah korban yang suci, yang tidak cacat dan tidak bercela. Dan itulah yang layak menjadi korban untuk menghapus dosa dunia, menghapus dosa manusia. Tetapi kalau kita lihat, Yesus juga pernah mengatakan dan pernah memberitahukan kepada pengikutnya bahwa anak manusia diserahkan ke tangan manusia. Dia mati, dia bangkit kembali pada hari yang ketiga. Yesus yang mengatakannya, bagaimana mungkin tiba-tiba diganti dengan Yudas? Dan itu sangat tidak mungkin. Tetapi seperti yang dia katakan tadi bahwa teori Yesus diserupakan dengan Yudas,
itu 600 tahun kemudian baru ada teori itu. Nah, sebelum teori itu sudah ada fakta sejarahnya bahwa Yesuslah yang disalib. Bagaimana mungkin Yudas mati, bangkit pada hari yang ketiga, dan kemudian naik ke sorga, dan kemudian malaikat mengatakan bahwa Yudas akan kembali lagi nanti? Kan tidak mungkin, dan tidak pernah ada dalil yang mengatakan demikian, di mana malaikat mengatakan bahwa Yesus yang kamu lihat naik ke sorga, maka dia akan turun dengan cara yang sama. Nah, jadi itu sudah jelas kata malaikat, bahwa Yesus yang mati, bangkit, dan naik ke sorga. Dan itu yang ditunggu, dinanti-nantikan oleh orang-orang percaya sampai sekarang ini. Jadi jelas ya teman-teman ya. Jadi memang para polemikus dan juga ada beberapa oknum artis ya, dan atau public figure seperti Deddy Corbuzier dan juga Syahrini ini, dan ada yang lainnya yang mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Itu terserah mereka, karena mereka memang tidak memahami konsep ketuhanan Yesus. Jadi mereka mengatakan bahwa Yesus itu kalau sudah mati itu bukan maha kuasa, dia tidak maha kuasa. Nah, mereka tidak tahu bahwa memang Yesus tujuannya untuk menjadi korban untuk itu, untuk menghapus dosa dunia. Jadi mari kita lebih cerdas lagi. Kalau seandainya oknum-oknum ustadz atau para ustadz memiliki pemahaman seperti yang dimiliki oleh anak muda ini, saya rasa cukup luar biasa. Baru kali ini saya dapatkan pemahaman seorang muslim yang dimana dia memahami konsep ketuhanan Yesus, dan juga konsep pengorbanan Yesus, dan juga konsep tentang Yesus sebagai anak domba yang suci, yang dikorbankan. Nah, saudara, itulah dia cuplikan. Baru saja kita mendengar cuplikan tadi. Saudara, jadi jelas Tuhan Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Mungkin seperti yang dikatakan oleh pemuda Islam tadi. Bagaimana ada banyak orang bertanya, kalau dia yang Maha Kuasa, kenapa dia disalib? Saudara, perlu kita ketahui bahwa Yesus itu disalib untuk menebus dan mengampuni setiap dosa umat manusia yang berdosa. Karena saudara, Alkitab mengatakan bahwa korban yang bercacat celah itu tidak akan membawa pengampunan bagi orang-orang, tetapi korban, yaitu darah Yesus itu sendiri, itulah korban yang tidak bercela. Karena dia tidak berdosa, maka darahnya bisa menyucikan kita, orang-orang yang berdosa. Saudara, berkati Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan kematian Yesus tidak cukup hanya di dalam kehidupan, yaitu penyaliban, tetapi juga di mana ada juga terletak, saudara kasih Tuhan, Yesus juga bangkit dari kematian, yang membuktikan dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia tidak tetap tinggal dalam kematian. Bahkan yang paling luar biasa, Yesus juga naik ke surga, disaksikan oleh ratusan pasang mata pada waktu itu. Jadi jelas saudara, Yesus disalibkan, Yesus bangkit dari kematian, dan Yesus naik ke surga, bisa membuktikan bahwa Yesus itu adalah yang Maha Kuasa. Itu sebabnya bagi saudara-saudara yang belum mengenalnya, datanglah, percayalah kepadanya. Dialah Tuhan dan Juru Selamat. Dialah jalan ke surga. Dialah keselamatan satu-satunya. Dialah Allah yang tidak bercela. Seperti dikatakan oleh Pontius Pilatus, saya tidak mendapati sedikit pun dosa di dalam Yesus. Tetapi kenapa Yesus harus disalibkan? Itu harus terjadi supaya kita tidak lagi mati dalam dosa, tapi kita supaya hidup di dalam kebenaran Yesus Kristus. Saudara, kalau saudara diberkati lewat video ini, jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Tuhan memberkati kita. Shalom.